Terima kasih Anda masih bersama kami di debat final Pilkada DKI 2017. Bapak dan Ibu sekalian, mohon tenang. Mohon tenang. Sesi selanjutnya akan segera kita mulai. Sesi ini Bapak dan Ibu pasangan calon, mohon tenang. Adalah pertanyaan dari panelis. Berbeda dengan sebelumnya, mohon tenang. Ibu, mohon tenang. Kita sudah sepakat dengan tata tertib ya. Berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya tidak ditanggapi, kali ini boleh ditanggapi oleh pasangan calon. Sudah siap? Kita akan mulai dengan pasangan nomor urut 3. Bapak-bapak, data dari BNN tahun 2015 menunjukkan prevalensi penggunaan narkoba Jakarta tertinggi dibanding kota lain di Indonesia, yakni sekitar 5%. Laporan kasus-kasus di media massa menggambarkan penyebaran narkoba mempunyai jaringan yang kuat. Bahkan operasi peredaran narkoba dikendalikan dari dalam penjara. Apa strategi paslon dalam menghambat kuatnya penyebaran jaringan tersebut? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Narkoba ada 2 aspek. Ada sisi supply dan ada sisi demand. Sekarang kita lihat di sisi demand. Nomor 1, langkah yang kita lakukan adalah membuat warga Jakarta bisa imun terhadap godaan narkoba. Itu penting. Yang kedua, membuat lingkungan bisa menjadi lingkungan yang aman terhadap narkoba. Bagaimana langkah yang harus dilakukan? Pertama, kita akan mengaktifkan kembali dan memperluas RW siaga. RW siaga ini bukan hanya fokus pada aspek kesehatan seperti yang sekarang dimiliki, justru kita akan memperluas bagaimana RW bisa memainkan peran tentu dalam kesehatan, tapi ditambah ketahanan lingkungan. Mereka akan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan keolahragaan, pendidikan, termasuk pendidikan tentang narkoba. Kita sering membicarakan pendidikan narkoba masukkan kurikulum. Itu anaknya diajari kurikulum. Bagaimana orang tuanya, bagaimana lingkungannya. Di sana diperlukan. Karena itu yang kami akan lakukan. Dan untuk dicatat, kami sudah membicarakan bahaya narkoba sejak debat pertama. Karena inilah salah satu masalah terbesar. Di sisi distribusi, kita akan siapkan perda yang memberikan hukuman ekstra kepada mereka yang melakukan distribusi di Jakarta. Sehingga kita bisa membuat 1, distribusinya dipangkas. Yang kedua, dari sisi demand, anaknya dibuat imun, tahu bagaimana menolak, tahu bagaimana mengantisipasi potensi-potensi narkoba. Dan di sisi lain, bagi lingkungan pun tahu tanda-tanda apa yang terjadi di lingkungan kami yang terkait dengan narkoba. Karena kalau kita perhatikan, Pak Wagub sendiri menyampaikan, di tiap RW barangkali di Jakarta ada masalah narkoba. Bila kita memiliki ketahanan di situ, maka kita akan bisa mencegah narkoba tumbuh dan kita menempatkan posisi tegas kepada distributor, penuh kasih sayang kepada korban. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita beralih ke pasangan nomor urut 1. Mohon tenang. Mohon tenang. Mohon tenang. Paslon nomor 1, program rehabilitasi narkoba dipandang tidak begitu berhasil dengan banyaknya peserta rehab yang kembali menjadi pengguna. Menurut Anda apa yang salah dari kondisi itu dan apa langkah-langkah strategis untuk memperbaiki program rehabilitasi sebagai upaya menuntaskan pemberantasan narkoba? Waktu menjawab 2 menit, dimulai dari Anda menyampaikan jawaban. Saya. Ibu siap. Oke. Terima kasih. Berbicara narkoba, saya sengaja ini karena saya lihat bahwa ada per hari 500.000 penyalahguna narkoba. Bahkan yang terkena dampak narkoba ini bisa mencapai 2 juta atau 20%. Dan Jakarta ini sudah menjadi Jakarta darurat narkoba. Dan menurut saya ketika bicara soal narkoba, ini yang paling penting adalah dari segi keluarga dulu. Bagaimana internal environment, kita pendidikan agama itu penting. Di samping tentu saja, Mas Agus bersama saya sudah punya program yang namanya memberikan pemberdayaan kepada masyarakat 1M untuk RW. Disinilah peran bagaimana empowerment terhadap masyarakat. Sehingga bergerak terus dari RT RW sehingga betul-betul yang namanya dasawismanya, PKK-nya itu betul-betul ngopeni.
ngopeni yang namanya narkoba. Sehingga setiap orang sudah ada tanda-tandanya saja, kemudian ada action dari keluarga. Di mana PKK ini penting sekali dan jujur saya katakan bahwa di sini peran perempuan juga. Pemberdayaan perempuan di sini memang sangat dibutuhkan. Pendidikan itu sangat penting sekali. Mas Agus punya tambahan untuk itu? Silakan Mas Agus. Rehabilitasi terhadap korban narkoba memang harus dilakukan secara bersama-sama. Dan tadi sudah dijelaskan, keluarga menjadi sangat penting. Tetapi pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral yang tinggi sekali. Oleh karena itu kita harus meyakinkan bahwa seluruh korban narkoba benar-benar mendapatkan treatment yang tepat. Tidak hanya direhabilitasi, tidak hanya direhab, tetapi juga dihabilitasi, tidak hanya dikembalikan, tetapi juga diberdayakan kembali. Mereka harus memiliki keterampilan, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat, berguna, memiliki self-confidence, dan pada akhirnya mereka bisa bermanfaat untuk masyarakatnya. Terima kasih. Baik. Mari kita lanjutkan. Mohon tenang. Berikutnya adalah kesempatan untuk pasangan calon nomor 2. Bapak-bapak, mohon tenang. Kita sudah sepakat dengan tata tertib Bapak dan Ibu sekalian. Mari jadikan debat ini tertib dan teratur untuk kebaikan bersama, oke? Kekerasan, Bapak-bapak, kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi di Jakarta. Dilaporkan setidaknya ada sekitar 240 kekerasan terhadap anak pada 1 semester saja di tahun 2016. Salah satu masalah besar adalah banyaknya anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Masalah lain terkait dengan anak sebagai korban pornografi. Apa langkah konkret dan strategis yang akan Anda lakukan untuk membuat Jakarta kota yang aman dan ramah bagi anak? Waktu menjawab 2 menit. Kami persilakan. Terima kasih. Untuk menangani narkoba, ada 3 faktor utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah individunya. Yang kedua, lingkungannya. Yang ketiga adalah kemudahan mendapatkan narkoba. Oleh sebab itu, strategi yang sudah kita laksanakan adalah membangun komunitas warganya agar mereka bisa berinteraksi. Salah satunya di Erpitra, untuk memberikan penguatan bahwa untuk melawan narkoba harus dimulai dari individu dan lingkungannya. Sekaligus kita juga harus tekan untuk bagaimana caranya penegakan hukum itu harus konsisten dan berkelanjutan kepada para pengedar narkoba. Untuk penegakan hukum, mohon maaf Pak Anies, ini adalah ranah dari pemerintah pusat, dari BNN. Sedangkan Perda itu adalah mengatur untuk bagaimana upaya preventif. Kami juga untuk melakukan rehabilitasi, seluruh rumah sakit kita bisa melakukan rehabilitasi serta bisa melakukan tes urin. Termasuk juga rumah sakit di kecamatan. Kita sangat keras untuk melawan narkoba karena kita sudah deklarasikan perang melawan narkoba. Oleh karena itu, kita harus serentak bahwa narkoba benar-benar mematikan generasi yang akan datang dan kita harus total untuk menyerang narkoba ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dari yang sudah kita kerjakan ini memang masih ditemukan ada beberapa peredaran narkoba di tempat-tempat hiburan. Maka kami juga tegas, begitu tempat hiburan itu melakukan praktek jual beli narkoba, maka setelah 2 peringatan itu akan kami tutup dan tidak boleh membuka tempat hiburan lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak. Ketiga pasangan calon telah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Maka langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk menanggapi jawaban dari masing-masing pasangan calon lainnya. Boleh berupa kritik, menajamkan argumen, atau menjelaskan lebih rinci mengapa program Anda lebih unggul dibandingkan pasangan calon lain. Kami berikan kesempatan pertama kepada pasangan nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Saya
ingin menanggapi langkah-langkah untuk mencegah dan membasmi narkoba dari Jakarta. Ada 3 aspek atau 3 tahapan. Yang pertama tentunya adalah preventif atau promotif. Melalui sosialisasi, melalui pendidikan ataupun edukasi formal maupun informal, kita ingin meyakinkan masyarakat kita, keluarga-keluarga termasuk anak-anaknya, memahami bahaya narkoba secara keseluruhan. Itu penting, tetapi bagi saya punya background militer, jadi saya akan tegas sekali lagi, meyakinkan, memberantas narkoba dari Jakarta. Jangan main-main, bagi bandar dan pengedar, tidak ada kata ampun. Sekali lagi tidak ada kata ampun. Dan kita ingin meyakinkan reward and punishment ini benar-benar bisa menjadi kekuatan dalam penegakan ataupun law enforcement terhadap narkoba. Kita ingin bahwa mereka yang memang menjadi korban segera direhabilitasi, tetapi bagi pengedar dan bandar segera diberikan hukuman setegas-tegasnya. Tentu kita melibatkan berbagai pihak lainnya. Kemudian tentunya setelah itu ada upaya-upaya untuk melakukan rehabilitasi. Inilah kepedulian kita bersama sebagai masyarakat, keluarga menjadi sangat penting untuk membangkitkan semangat hidup mereka kembali, membangkitkan kepercayaan diri. Kemudian terhadap kekerasan anak ataupun pelindungan terhadap anak. Tentunya kita ingin meyakinkan bahwa Jakarta ramah bagi anak-anak. Tidak terjadi kekerasan terhadap mereka. Kita harus cegah dengan berbagai cara termasuk meyakinkan bahwa ada CCTV di mana-mana, di tempat-tempat publik, tempat-tempat bermain anak, sehingga tidak ada predator-predator yang memangsa anak-anak kita. Kita semua punya anak di sini, tentu tidak ingin jika mereka menjadi korban dan akan menghadirkan trauma sampai kapanpun. Ini yang harus kita cegah, dan kepada mereka yang bertindak harus kita hukum sekeras-kerasnya. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 1. Selanjutnya, mohon tenang. Semakin Anda ribut, waktu akan semakin panjang. Kita akan lebih lama tinggal di tempat ini. Mohon tenang. Terima kasih, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari paslon lainnya. Kami persilakan, waktu Anda 2 menit, Pak. Saya perlu jelaskan, Gubernur DKI itu kalau dikasih pangkat, kira-kira itu legend 3 bintang. Tapi legend pun tidak bisa menghukum orang yang melanggar narkoba. Maka kami sadar betul sebagai gubernur, kami melakukan pencegahan. Misalnya, ketika kami masuk ke rumah susun, Marunda, waktu kami mulai jadi wakil gubernur, dari 10 anak usia 13 sampai 18 tahun, itu ditemukan 7 itu pakai narkoba. Dari kecil sudah biasa pakai lem. Lalu bagaimana mengatasinya? Belum lagi berbicara kenakalan pornografi. Di lantai bumbungan atas ditemukan banyak sekali karet kondom. Kenapa? Ini fakta Jakarta. Maka kami memulainya dengan pendampingan. Kami mempunyai tim pendampingan yang profesional, ada pendampingan yang mandiri, untuk mulai mendampingi. Menurut hitungan kami minimal butuh 3 tahun untuk melakukan pendampingan. Maka kami juga membuat banyak kegiatan seni, budaya, dan olahraga yang mengalihkan anak-anak ini untuk berprestasi. Misalnya, kita ada Rusun Cup. Kalau dia juara, kami kirim ke Spanyol, ke Barcelona, kita kirim, sehingga ini ada rasa percaya diri. Kenapa kami juga dorong anak-anak menggunakan kartu KJP dengan gesek ATM debit card, supaya dia mempunyai percaya diri, tidak beda dengan anak-anak miskin lainnya. Bahkan kita juga membantu mereka untuk boleh membeli ayam, telur, beras, daging sapi dengan harga daging sapinya 35.000. Gizi kita perbaiki, pendampingan kita lakukan. Nah, cara inilah salah satu yang bisa kami lakukan. Termasuk kalau ada pemakaian narkoba 2 kali saja di tempat hiburan, kami tutup dan tidak boleh buka usaha sejenis. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada paslon 3. Mohon tenang, mohon tenang. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kerjasamanya. Paslon 3, silakan menanggapi jawaban dari paslon 1 dan paslon 2. Waktu Anda 2 menit. Salah satu permasalahan narkoba
akar permasalahannya itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Lebih dari 12 bulan saya berkeliling di wilayah Jakarta, di daerah yang padat. Kadang-kadang ditemani oleh aktivis anti narkoba, Saudara Veronica Kolondam dari YCAP. Kita melihat bahwa ternyata permasalahan itu strukturnya adalah di sistem kesejahteraan dan pendidikan kita. Ada beberapa inisiatif seperti rumah belajar yang kita kaitkan dengan microfinance untuk memberdayakan perempuan. Kredit khusus untuk perempuan. Begitu perempuannya sejahtera, bisa menyejahterakan keluarganya, bisa menjadi pimpinan keluarga, bisa juga melihat anak-anaknya bisa bersekolah dengan begitu banyak skill yang ditambah. Nah, kita melihat cerita-cerita seperti itu, bahwa social entrepreneurs atau wirausaha sosial bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan narkoba, kemiskinan, dan juga kebodohan. Silakan Pak Anies. Ya, dan catatan terkait dengan persoalan ini adalah ketika kita membuat RW siaga, maka programnya dikaitkan dengan kebutuhannya dan alokasi anggarannya bisa jauh di atas 1 miliar, bahkan bisa 2-3 miliar. Mengapa? Karena RW-nya bukan hanya ngurusin kesehatan, tetapi ditingkatkan pengamanan, bahkan kegiatan olahraga, kegiatan warga yang interaksinya tinggi. Dan saya beri catatan, perda yang disusun tidak harus selalu perda dikaitkan dengan pidana. Penutupan, pelarangan itu bisa menggunakan perda. Tak selalu perda harus kaitannya dengan pidana ketika terkait dengan persoalan narkoba. Dan yang tidak kalah penting, dalam konteks ini kita bicara distributornya terus. Mereka yang terkena narkoba harus dijauhkan dari stigma. Jadi yang kami bangun adalah justru membangun nuansa positif, membangun apresiasi pada mereka yang bekerja di sana, dan membalikkan stigma positif dari stigma pendidikan. Terima kasih, Bapak. Baiklah, kita akan lanjutkan debat ini dengan pola yang sama. Setelah jeda kami akan kembali dengan pertanyaan dari panelis untuk dijawab oleh paslon dan ditanggapi. Tetaplah di debat final Pilkada DKI Jakarta 2017.